Part 15 Doa dan restu sudah didapat dari semua keluarga yang turut hadir di acara nikah dadakan keturunan Pradipta tersebut. Ada rasa terkejut sebab wanita yang kini menjadi istri dari Sagara itu di luar dugaan mereka, apalagi pemuda tersebut menyandang status suami di usianya yang masih belasan tahun. Semuanya setuju saja dengan keputusan Sagara meski tak ada yang tahu alasan pasti kenapa ia begitu ingin menikah hari ini tanpa persiapan apapun. Kita sekarang jadi saudara ya, Aish. Ola yang senang merangkul istri dari sepupunya tersebut. Iya. Tolong nanti bantu aku ya di keluargamu. Aku malu dan takut karena aku hanya mengenalmu, bisik Aisyah yang hanya menundukkan pandangannya saja. Mereka semua baik, percaya padaku. Aisyah yang mengangguk langsung menoleh ke arah Sagara yang datang menghampirinya dan Ola. Pinjem dulu ya, ujarnya sambil menarik tangan sang istri. Aisyah yang terkejut langsung bangun dan ikut bersama Sagara dengan mata melihat ke arah tangannya yang digenggam oleh pemuda tersebut. Kenapa? Tanya Sagara dengan dahi mengernyit. Enggak. Aku hanya. Kita sudah halal, ingat itu, potong Sagara dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Aisyah yang sadar kembali mengangguk, ia hanya belum terbiasa sebab tak ada yang pernah menyentuhnya kecuali ibu. Kamu ikut aku pulang ya? Pulang? Ke rumahmu? Tanya Aisyah. Iya, kita pulang bareng keluargaku. Kamu sama Momi juga yang lain, nanti aku bawa motor, jelas Sagara. Dari kedua mata wanita itu tersirat perasaan lain antara kaget dan cemas. Tapi, aku belum menyelesaikan pekerjaanku di sini, ujar Aisyah yang kebingungan. Pekerjaan apa? Di sekolah. Nanti biar aku yang urus surat pengunduran dirimu itu, oke? Aku juga udah izin pada bapak dan ibu. Kok gitu? Protes Aisyah yang kaget. Ya emang harus gitu, balas Sagara yang mendekatkan wajahnya ke arah Aisyah. Ia yang belum melihat lagi paras cantik istrinya membuat Sagara memang tak lagi sabar membawa wanita itu pulang ke ibu kota dengan segera. Seperti yang direncanakan oleh Sagara, ia pulang seorang diri dengan motornya sedangkan sang istri bersama keluarga besarnya. Tak ada rasa khawatir karena pemuda itu percaya jika Aisyah aman bersama dengan gajah, buaya, tutut, piton, koala dan para pawangnya. Selama perjalanan pulang ke rumahnya, senyum tak lepas dari pemuda tersebut. Ia tak menyangka akan menikah di usia belasan tahun seperti ini di saat teman-temannya sibuk memikirkan ujian kelulusan untuk beberapa bulan ke depan, di otak Sagara justru hanya sibuk memikirkan bagaimana caranya membahagiakan sang istri. Hingga perjalanan yang ditempuh begitu panjang itu pun kini akhirnya sampai di rumahnya. Sagara memang sedikit terlambat dibanding dengan keluarganya. Saga, panggil Papa Ziko saat bertemu di dekat tangga. Nanti ngomelnya ya, Pah. Saga mau ketemu istri dulu, jawabnya kurang ajar karena menekan ujung kalimatnya tersebut dan itu berhasil membuat papanya keluar tanduk kecil. Entah dosa apa yang ia pernah perbuat, yang Ziko tahu hari ini Sagara sungguh membuat ia gemas. Jika tabrakan, tawuran, bolos atau melawan guru itu sudah makanan sehari-hari selama 3 tahun ini, tapi untuk menikah mendadak dengan mahar 2.500 sungguh membuat ia merasa ditelanjangi sebagai pengusaha sukses. Cekle. Sagara masuk ke dalam kamarnya sendiri karena ia yakin wanita halalnya ada di sana setelah diantar oleh salah satu art bangunan mewah tersebut. Aish, panggil Sagara saat ia melihat Istuh duduk sendiri di tepi ranjang. Merasa namanya dipanggil, wanita itu pun bangun. Masih berpakaian lengkap serba putih, ia pun sudah berdiri di depan suaminya. Maaf ya, aku terlambat. Kamu sudah makan kan? Tanya Sagara. Sudah, tadi mampir di resto untuk makan malam, jawab Aisyah masih menundukkan pandangan. Bingung harus bersikap bagaimana di kamar yang luasnya sebesar lantai atas rumahnya tersebut. Kamu sendiri? Tanya balik Aisyah yang harus terbiasa memberikan perhatian kecil. Sudah, aku atau kamu dulu yang mau mandi? Kamu saja, aku mau bereskan bajuku tapi, mau ditaruh di mana ya? Tanya Aisyah kebingungan sebab ia tak melihat lemari sama sekali. Pintu sana, masuk saja.
Aisyah pun mengangguk paham, seperti yang pernah ia lihat di televisi, ternyata ruang ganti baju itu benar-benar ada dan ia kini sedang berada di dalamnya. Satu persatu pintu lemari dibuka oleh Aisyah, ia tersenyum karena semua tertata rapi sesuai modelnya sendiri-sendiri. Penuh semua, gumamnya lagi lalu kaget saat mendengar pintu tertutup dengan Sagara yang hanya memakai handuk sebatas pinggang. Aku mau keluar, pamit Aisyah yang dicegah suaminya. Mau kemana? Kamu gak mau siapin baju buat aku, hem? Astagfirullah, maaf. Kamu mau pakai apa? Tanya Aisyah yang panik karena semua rasa ada dalam dadanya. Kaos aja, biar gampang dibuka lagi. Kaos aja, biar gampang dibuka lagi, jawab Sagara dengan tenangnya namun kedua mata pemuda tampan tersebut malah senang menikmati ekspresi kaget istrinya. Biar, ku ambilkan. Aisyah mulai mengingat-ingat di sebelah mana tadi ia melihat kaos milik Sagara yang tersusun rapi. Ya Tuhan, gumam Aisyah sambil memejamkan kedua mata ketika Sagara juga meminta celana dalam. Aisyah tak bisa marah dan protes sebab itu adalah tugasnya sebagai istri, dan ini adalah pahala pertama yang didapatnya saat mengurus sang suami. Ini, benar kan? Tanya Aisyah memastikan jika yang diberikan sudah sesuai dengan yang dipinta Sagara. Terima kasih. Sagara yang mau melepaskan handuknya justru tertawa saat Aisyah berlari dengan tergesa-gesa keluar dari dalam ruang ganti, padahal niat Sagara hanya menggoda saja, ia tentu tak akan melepaskan kain satu-satunya yang melekat di tubuhnya tersebut. Belum aja dia ngerasain main sama, Sagara tak melanjutkan ucapannya, ia malah tergelak sendiri menganggapi pikiran mesumnya yang luar biasa. Selesai memakai baju, ia pun keluar tanpa menutup pintu seperti biasa karena merasa itu adalah area pribadinya tapi sepertinya tidak semenjak hari ini, karena ada Aisyah yang juga akan ikut tidur bersamanya. Katanya mau mandi, cepat mandi dulu ini sudah malam. Iya, sahut Aisyah yang berjalan pelan menuju kamar mandi. Sedangkan Sagara merebahkan tubuhnya di tengah ranjang yang kini jarang sekali ia tidur-tiduri. Sagara melihat luka tangannya yang sudah sedikit membaik. Rasa sakit luar biasa itu nyatanya menjadi berkah tak terkira. Gak apa-apa deh tangan gue kena air panas yang penting bisa kawin, kekehnya yang seolah tak percaya dengan yang ia lewati hari ini. Sagara yang mendengar suara pintu terbuka langsung menoleh dan bangun. Ada Aisyah yang baru selesai mandi dan kini berjalan ke arah ranjang. Pemuda tampan itu tersenyum simpul, ini pertama kalinya melihat Aisyah memakai piyama baju panjang dengan kerudung instan yang pastinya tanpa cadar. Cantik ya istrinya Sagara Devano Pradipta, ucapnya tanpa berkedip. Aisyah yang mendengar pun tersipu malu, ia lalu duduk di tepi ranjang tak jauh dari suaminya. Biar ku obati lagi lukamu. Tentu, dengan senang hati, jawab Sagara yang langsung pindah posisi duduk sembari mengulurkan tangannya yang terluka. Masih sakit? Tanya Aisyah. Tadi sih, sakit. Tapi pas dipegang kamu udah enggak, sahutnya yang tak bisa memudarkan senyum. Kedua matanya pun tak lepas menatap wajah Aisyah tanpa penghalang untuk kedua kalinya. Jangan begitu, kalau sakit ya bilang sakit, untuk apa menggombal? Aku gak gombal, aku serius loh, Sagara tetap meyakinkan. Seharusnya tadi ikut kami, kenapa harus bawa motor sih, kan jadi kotor lukanya. Sagara tak menjawab, ia benar-benar menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang tak pernah terbersit olehnya itu. Sudah, semoga cepat sembuh ya, tuturnya yang entah kenapa hatinya ikut sakit melihat luka Sagara. Amin. Jika masih sakit, besok tak perlu sekolah, ucap Aisyah. Loh, kenapa? Tanya Sagara aneh. Aku khawatir dengan lukamu. Aku tak apa, ini luka kecil bagiku lagi pula besok ada ujian jadi tak mungkin aku bolos. Izin, bukan bolos, Sagara, timpal Aisyah. Sama saja. Aku akan tetap sekolah karena hanya tinggal beberapa bulan lagi, aku akan belajar lebih fokus mulai besok. Kenapa? Tanya istrinya dengan tatapan heran namun senang. Gak lucu aja gitu, istrinya guru tapi suaminya gak lulus SMA.
Mendengar kata ibu guru, Aisyah terdiam karena ia ingat dengan pekerjaannya tersebut, aktivitas yang sejak kecil dicita-citakannya menjadi kenyataan meski habiskan sebagai pengajar di taman kanak-kanak. Kenapa? Tenang aja, suamimu ini gak akan bikin malu bu guru kok, kekeh Sagara menggoda dan Aisyah hanya tersenyum simpul. Tempat ini masih sangat asing bagi Aisyah yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di ibu kota. Aisyah orang yang terbilang betah di rumah, pergi saat ada yang mendesak ataupun perlu saja. Kulitnya yang memang sudah putih bersih semakin terawat halus di balik pakaian tertutupnya. Tidur ya, aku ngantuk banget, capek. Sagara yang ingin menutupi debaran hatinya langsung mengajak Aisyah istirahat. Ia tidur di sebelah kiri ranjang dengan menyisakan ruang kosong yang cukup lebar untuk istrinya. Aisyah yang bingung harus bagaimana langsung menarik napas dan dibuangnya perlahan. Tak ada rasa sesak dalam dadanya karena yang ia rasakan hanya malu dan takut. Ayo, tunggu apa lagi? Aku ini sulit dibangunkan loh, ucap Sagara yang membuat Aisyah tersenyum kecil. Mau tak mau wanita itu pun ikut tidur, ia letakkan lebih dulu bekas obat Sagara dan tak lupa menyiapkan air putih di atas nakas samping ranjang karena Aisyah sering terbangun tengah malam karena haus. Ada sebuah bantal guling di tengah entah disengaja atau tidak, yang jelas itu seolah pembatas bagi mereka yang sudah halal. Dan berapa terkejutnya Aisyah saat tak lama ia mendengar suara dengkuran halus tepat di sebelahnya itu yang tak lain tentu suaminya. Kamu beneran ngantuk ternyata, ucap Aisyah yang melihat sebentar ke arah Sagara, senyum pun tak sadar ia ukir di ujung bibirnya tersebut. Semoga mimpi yang indah ya, suamiku. Lewat di sepertiga malam, Sagara yang sudah bangun tapi malah memilih untuk tetap di atas tempat tidur. Ia tak punya niatan untuk turun dari ranjangnya yang kini harus rela untuk ia bagi dengan sang istri. Ya, wanita yang sudah ia halalkan kemarin sebelum azan zuhur dengan mahar Rp2.500. Dan saat ia mengingat hal tersebut Sagara langsung menggigit bibir bawahnya agar tawanya tak mengganggu Aisyah yang masih terbuai mimpi. Saga, panggil Aisyah yang malah tersenyum namun tak lama kemudian ia bangun dan berteriak. Astagfirullah, kamu ngapain? Aku di mana? Tanyanya panik lalu melihat ke arah dirinya sendiri yang masih berpakaian lengkap bahkan kerudungnya pun masih menempel di kepala meski sedikit berantakan. Hei, kamu tenang dulu. Kamu di rumahku, aku suamimu, ingatkan. Sagara yang ikut panik dan kaget langsung bangun juga untuk meraih tangan Aisyah berharap wanita tak semakin kebingungan. Ya Tuhan, aku lupa. Maaf. Aku belum terbiasa, ucap Aisyah yang entah dari mana, yang jelas keningnya kini sudah banjir keringat. Tak apa, aku paham. Kamu, tak marah kan? Tanya Aisyah tak enak hati, sebab sikapnya yang mungkin berlebihan tapi untuknya yang tak pernah bersentuhan dengan lawan jenis tentu mampu membuat jantungnya hampir copot. Marah? Untuk apa? Toh yang kamu sebut juga tadi namaku, iya kan? Ada rasa bahagia yang menyeruak dalam dada pemuda itu sekarang. Selupa apapun Aisyah tentang drama nikah dadakannya kemarin setidaknya ia tak salah sebut nama suaminya padahal baru saja bangun tidur. Aku kira tadi mimpi karena memang rasanya aku sedang memimpikanmu, jawab Aisyah yang malu untuk jujur. Benarkah? Tapi aku lebih tampan di kenyataan kan? Goda. Sagara yang langsung membuat kedua pipi istrinya merah merona. Tapi untuk menyembunyikan hal tersebut, Aisyah membuang pandangan ke arah jam dinding yang ternyata sebentar lagi waktunya mereka melakukan kewajiban. Mau bareng denganku? Tentu, kenapa tidak? Jawab Sagara antusias. Hal yang sering dilakukan secara bersama itu kini hanya dilakukan oleh mereka berdua saja, jika Sagara tak malu mungkin ia sudah pingsan saat di tengah-tengah melakukannya. Tapi iman saat menjadi imam nyatanya bisa diacungi jempol. Dan saat semua diakhiri dengan salam, Sagara pun sedikit membalik badannya, punggung tangan yang diraih oleh Aisyah untuk dicium takzim nyatanya memberi rasa luar biasa bagi pemuda tampan tersebut. Aku bangga padamu, ini di luar dugaanku,
Ucap Aisyah yang pernah menganggap Sagara anak berandalan ibu kota, meski nyatanya itu benar. Benarkah? Aku hanya ingin. Ingin apa? Katakan padaku, tanya wanita berbalut mukena putih berenda itu. Ingin doaku sampai kepada Mama, jika bukan aku anaknya, siapa lagi?